Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gio Satriani, dalam pembelajaran bahasa Inggris online, gratis untuk teman-teman semuanya. Oke, dan kali ini kita masih berada di TOEFL ITP Preparation Series ya. Kita belajar bagaimana mempersiapkan ujian TOEFL agar mendapatkan skor yang setinggi-tingginya. Oke, dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah trik yang sangat dahsyat ya, yang sangat-sangat berguna bagi teman-teman semuanya. Bagaimana cara mengerjakan TOEFL dengan cepat tanpa banyak mikir. Ya, seperti apa triknya? Nah, sebelum masuk pada materi, saya selalu ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru menonton video dari saya ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video bahasa Inggris yang lain yang tentunya sangat berguna untuk teman-teman semuanya. Right, langsung saja kita masuk pada materi video kali ini. Ini dia, trik mengerjakan soal TOEFL dengan cepat tanpa tahu makna. Bagian yang pertama. Oke, nanti ada bagian-bagian yang lain ya. Alright, well, emang bisa ya mengerjakan soal TOEFL tanpa harus tahu maknanya? Bisa banget ya. Dengan cepat bisa banget ya. Nah, jadi kendala teman-teman dalam mengerjakan TOEFL itu biasanya pertama waktunya sangat terbatas ya. Nah, kemudian banyak kata yang tidak diketahui maknanya. Nah, sekarang dengan tahu trik ini teman-teman tidak perlu pusing lagi ya dengan masalah waktu yang terbatas dan juga banyaknya kosakata yang teman-teman tidak tahu maknanya. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa trik ini berlaku untuk sesi structure ya. Nah, jadi yang kita bahas ini adalah sesi structure bagian yang kedua, yaitu error identification. Oke. Nah, seperti apa caranya? Langsung saja kita lihat. Oke, trik yang pertama adalah cari modal auxiliary. Ya, cari modal auxiliary. Tentu saja teman-teman harus paham dulu modal itu apa ya. Setidaknya tahulah anggota modal ya. Kalau nggak tahu anggota modal ya nggak bisa menemukan ya. Makanya bagaimanapun kalau kita mau belajar TOEFL itu harus belajar dulu dasar grammarnya ya. Oke, saya yakin teman-teman sudah tahu tentang modal ya. Nah, jadi kenapa kita harus cari modal auxiliary, dan ini bisa menjadi trik yang sangat ampuh. Nah, kita ingat dulu sifat dari modal ya, bahwa modal itu harus diikuti bear verb. Oke ya. Nah, ini yang harus diingat ya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah lupa, saya ingatkan lagi. Nah, kuncinya adalah modal harus diikuti bear verb. Oke. Nah, bagaimana penerapannya? Jadi nanti ketika dalam sebuah soal teman-teman menemukan modal dan di situ tidak diikuti dengan bear verb, maka pasti jawaban itu yang salah ya, pilihan jawaban itu yang salah, yang lainnya nggak bisa dipikirin. Oke, realnya seperti apa, kita lihat contoh soalnya ya. Ya, misalnya seperti ini. Teman-teman langsung amati ya dan cari apakah ada modal pada soal tersebut. Nah, misalnya pada soal ini ada modal can. Oke, kalau sudah ketemu can, sudah ketemu modal ya, maka lihat setelah modal itu sudah memenuhi syarat tidak kata kerjanya. Ya, apa tadi kata kerjanya yang harus mengikuti modal, yaitu bear verb. Ya, bear verb. Kalau teman-teman lupa apa itu bear verb atau mungkin belum tahu ya, karena banyak istilah untuk ini. Bear verb itu kata kerja dalam bentuk asal ya. Ada yang menyebut kata kerja asal, ada yang menyebut base verb begitu ya. Jadi kata kerja yang belum berubah dari bentuk aslinya, belum ditambahi ses, belum ketambahan ing, belum menjadi ed, atau belum berubah dalam verb 2, verb 3 yang irregular sekalipun ya. Jadi masih dalam bentuk asli. Nah, itu bear verb. Oke, jadi kata kerja yang sudah ada ing itu bear bukan. Gitu ya. Nah, jadi di sini sudah langsung ketemu. Ada modal diikuti dengan verb ing. Boleh? Tentu tidak boleh ya. Berarti pastikan maka jawaban B ini yang salah. Yang lainnya selebihnya tidak perlu dipikirin lagi ya. Apalagi
mikirin maknanya, nggak perlu. Nah, ini sudah langsung ketemu modal, kemudian lihat kata kerja setelahnya. Kalau tidak sesuai dengan syarat ya kata kerja yang bisa mengikuti modal, maka pastikan ini yang salah. Nggak ada keraguan lagi, nggak ada opsi atau pengecualian ya. Nah, jadi modal kalau ketemu kata kerja itu harus berupa pair verb. Oke, right ya. Nah, jadi sudah jawab B ini yang salah, selebihnya tidak perlu dipikirkan. Kita lihat contoh yang lain. Oke, pada soal nomor 2. Langsung kita cari modalnya. Oke, ketemu ada modal could di sini ya. Nah, dan lihat kata kerja yang mengikuti, suffered. Oke. Nah, suffered ini verb berapa? Ya, suffered di sini ada akhiran ed, berarti pasti dia bukan bear verb ya. Akhiran ed itu kemungkinannya 2. Kalau bukan verb 2 ya verb 3. Oke. Nah, karena di sini ada modal dan diikuti dengan verb 2, maka pasti inilah yang salah ya. Yang lainnya sudah tidak perlu dipikirkan lagi, biar waktunya itu nggak terbuang. Oke. Nah, jadi cepat kan? Nah, yang penting teman-teman hafal anggota modal ya, kemudian ingat cek kata kerjanya. Kalau tidak berupa verb, berarti itu yang salah. Gitu aja ya. Alright. Kita lihat contoh yang lain. Oke, pada soal nomor 3. Oke, kita coba temukan modalnya. Nah, ada modal must di sini ya. Nah, ada modal must. Kemudian yang mengikutinya adalah has. Nah, has ini kata kerja bentuk pertama, tapi bukan bear. Ya, bukan yang asli. Yang asli atau bear-nya adalah have. Gitu ya. Nah, pada kata kerja yang lain diberi s atau s, misalnya go menjadi goes, gitu ya, call menjadi calls. Nah, khusus untuk have, dia tidak menjadi haves tapi berubah jadi has. Nah, jadi has ini sudah bukan kata kerja asli. Oke, karena ada modal ketemu bukan kata kerja asli, maka pasti D ini yang salah. Selebihnya tidak perlu dipikirkan lagi ya. Right. Kita lihat nomor 4 sekarang. Oke. Nah, di sini coba kita telusuri apakah ada modal. Oke, ketemu modal will ya. Nah, modal will di sini ya. Nah, setelah will diikuti apa? Diikuti this year. This year baru kemudian being. Nah, ya. Kalau teman-teman tidak tahu ya, belum mengerti ilmunya gitu ya. Nah, teman-teman tidak akan mengaitkan being ini dengan will gitu ya. Nah, tadi kan syaratnya bahwa modal harus ketemu dengan verb bear. Sementara being ini bukan bear ya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu, mungkin pikirannya will diikuti dengan this year. Ya, this year. Will diikuti this year, dan di sini tidak ada garis, berarti nggak ada masalah. Nah, berarti being ini nanti bisa jadi kemudian dikaitkan dengan yang lain, dengan subjeknya mungkin atau dengan kata-kata yang lain ya. Nah, padahal being ini tetap terkait dengan will. Ya, jadi will ini modal ketemu dengan verb ing. Berarti being ini yang salah. Kenapa seperti itu? Pertanyaannya mungkin kan modal ini beingnya tidak terletak setelah modal, setelah this year, begitu ya. Nah, jadi ada sebuah catatan penting ya, yang harus teman-teman ingat bahwa antara modal dan verb itu ya bisa dipisahkan oleh adverb, gitu ya. Nah, jadi antara modal dan verb bisa dipisahkan oleh adverb. Memang kaidahnya modal itu harus diikuti verb bear. Nah, tapi boleh tidak langsung ketemu verbnya ya. Tidak langsung ketemu dengan kata kerjanya, itu boleh saja. Apa yang bisa memisahkan? Nah, yang memisahkan adalah adverb, bukan yang lain ya. Dipisahkan kata benda nggak bisa, dipisahkan kata sifat nggak bisa. Nah, jadi antara modal dengan kata kerjanya itu bisa disela ya, bisa disela oleh adverb, misalnya ini this year, adverb of time ini ya. Oke, nah jadi tetap hitungannya adalah bahwa modal ketemu dengan kata kerja yang bukan bear, berarti inilah yang salah gitu ya. Oke, ini sering terjadi ya. Ini yang memisahkan baru 2 kata, kadang-kadang ada 3, 4 atau 5 kata ya, bahkan lebih panjang.
rangkaian adverbnya itu gitu, sehingga teman-teman seringkali nggak kepikiran bahwa ini adalah kaitannya modal dengan kata kerjanya. Oke ya. Nah, jadi yang salah adalah being. Kenapa ada verb ing terletak setelah modal? Right. Contoh nomor 5. Oke, kita langsung telusuri dan coba temukan modalnya. Mana modal, mana modal? Iya, ini dia modalnya. Ya, ada may, ya, ada may. May, apa yang mengikuti may? More or less, indefinitely, is. Nah, jadi ini modal. Remember, kalau ada modal, teman-teman perlu mencari kata kerjanya yang mengikuti sesuai atau tidak, begitu ya. Nah, sesuai atau tidak, karena modal itu dia pasti diikuti dengan kata kerja, nggak bisa enggak ya, nggak bisa langsung ketemu kata benda, langsung ketemu dengan kata sifat ya. Jadi kalau ada yang menyela seperti ini ya, jadi ada may ketemu dengan more or less ya, kemudian indefinitely, ini kan bukan verb ya, maka cari sampai ketemu dengan verb. Nah, di sini ada is. Left ini juga verb. Nah, tapi duluan is-nya ya. Nah, maka kata kerja yang pertama setelah modal itulah yang kemudian teman-teman coba cek dulu ya, coba cek dulu sudah sesuai apa enggak. Nah, di sini ada is. Oke ya. Ada is ini kata kerja ya. Jadi to be itu kan kata kerja. Dan is ini bukan to be dalam bentuk bear. Ya, bear-nya to be itu apa? Bear-nya to be adalah be. Itu ya. Nah, sementara di sini ada may. May ketemu dengan is tidak boleh. Ketemu dengan is, are, was, were, being, been itu tidak bisa. Harus ketemu dengan be. Ya, to be dalam bentuk asli. Nah, maka yang betul seharusnya may more or less indefinitely be, baru kemudian left gitu ya. Nah, ketemu, maka yang salah adalah yang is ini ya. Nah, ini contoh pemisah modal dengan kata kerja yang cukup panjang ya, ada 1, 2, 3, 4 kata baru masuk pada kata kerjanya gitu. Nah, hati-hati ya, yang seperti ini yang sering membuat teman-teman tidak kepikiran ya, nggak terpikir bahwa ini adalah kaitan dengan modal karena jaraknya yang cukup jauh. Oke, gampang ya. Nah, jadi terbukti. Yang penting teman-teman tahu anggota modal. Nah, kemudian lihat ya, cek kata kerja yang terletak setelah modal, baik yang langsung terletak setelah modalnya atau yang disela dulu dengan adverb ya. Nah, kata kerjanya ingat harus dalam bentuk verb yang dasar ya, atau verb. Kalau selain itu pastikan salah, dan kalau sudah ketemu itu salah, yang lain tidak perlu dipikirkan apalagi mencoba untuk menerjemahkan itu ya. Nah, jadi gampang ya, ini sangat-sangat membantu karena teman-teman bisa mengerjakan dengan cepat tanpa harus menelusuri maknanya ya, memikirkan kosakatanya. Alright, nah, kita akan sambung lagi pada trik yang kedua ya. Nah, karena nanti ketika teman-teman mencoba ngecek kok tidak ada modal, ya sudah, berarti bukan terletak pada masalah modalnya, ada trik yang lain nanti ya. Nah, tunggu pada video berikutnya. Thank you.